Seperti apa sebenarnya kronologi kejadian? Kita telah terhubung dengan Rizky Aga, selaku anak dari korban penembakan. Selamat malam, Mas Rizky. Ya, selamat malam. Malam. Mas Rizky, sebelumnya kami turut berduka atas peristiwa yang Anda alami dengan keluarga yang menewaskan ayah Anda. Mas Rizky, diketahui bahwa dari pernyataan pers hari ini, 3 anggota TNI terlibat dalam kasus penembakan. Sudah terungkap juga terkait dengan identitasnya. Lantas tadi kalau disampaikan pihak TNI AL bahwa sempat ada penodongan senjata tajam oleh pelaku. Betulkah seperti itu terhadap Anda? Iya, betul. Jadi awal mulanya memang pada saat kita awal eh, mengambil mobil di saat itu kita sudah ditolongkan pistol oleh saudara AA tersebut. Ya, jadi maka dari itu kita pada saat itu mobil sudah kabur dan dia sudah dibuntuti oleh mobil Sigra itu. Kemudian mobil Sigra itu menabrak terlebih dahulu karyawan kami sehingga karyawan kami pun jatuh sampai terseret. Lalu Sigra itu pergi ikut juga melarikan diri. Pada saat di Pantai Carita kita tetap mengejar, tapi kita berpikir bagaimanakah caranya untuk mengambil mobil kami, sedangkan yang bawa mobil kami memiliki senjata api. Akhirnya pada saat di Polsek, pada saat di Anyer, dia berhenti sejenak 15 sampai 20 menitan. Lalu kami berpikir kami ingin meminta bantuan, ternyata yang ada dekat situ adalah Polsek Cinangka. Ya. Akhirnya kita meminta perlindungan atau pendampingan dari Polsek Cinangka, juga menceritakan kronologinya bahwa mobil kami dibawa kabur. Ya. Pada saat itu GPS mobil pun sudah dicabut. Baik. Lalu kita pun membawa bukti-bukti kepemilikan mobil begitu. Ya, lantas ditolak seperti itu, Mas Rizky. Apa sebetulnya bentuk penolakan yang disampaikan oleh pihak kepolisian kepada Anda? Ya, jadi penolakannya itu mengira bahwa kita ini dari leasing, padahal sudah dibantahkan oleh ayah saya bahwa kita dari rental mobil dan kita membawa surat kepemilikan mobil. Pada saat kita ingin menunjukkan, tapi sudah mendapatkan penolakan terlebih dahulu. Makanya petugas yang piket pada malam itu menelpon ke Kapolseknya dan mungkin dia menceritakan bahwa ada orang meminta perlindungan. Ya. Mas Rizky, Mas Rizky, disebutkan juga bahwasannya pihak TNI menyebut sebelum dilakukannya penembakan terhadap ayah Anda begitu, ada pengeroyokan yang dilakukan oleh sejumlah oknum, ada 15 orang disebutkan oleh pihak TNI tersebut. Benarkah pada saat kejadian ini ada pengeroyokan, Mas Rizky? Itu sangat bertolak belakang ya dengan faktanya ya. Faktanya itu sangat menggiring opini sekali, padahal yang terjadi ialah kejadian itu kita menahan si AA ini agar tidak mengeluarkan senjata apinya, mengamankan orang tersebut. Dan bisa dihitung bahwa tidak ada 15 orang di situ. Dan kami pun tidak mengeroyok orang tersebut. Buktinya si AA ini pada saat terjadi penembakan pun ia kabur di situ kan. Gitu. Terus baik. Ya, jadi artinya ini bertolak belakang ya Mas antara keterangan dari pihak TNI dengan apa yang Anda alami pada saat kejadian, karena dari sebelum kejadian tidak ada pengeroyokan, bahkan jumlah orang yang disebutkan 15 orang saat Anda mengejar pun juga tidak sampai membawa 15 orang begitu. Lantas apakah Anda mengetahui peran TNI yang terlibat pada saat kejadian tersebut? Jadi yang saya tahu ya, melanjutkan cerita yang tadi itu, terjadinya kita penyergapan di rest area itu, awal mulanya kita memang sudah ditodong terlebih dahulu pada saat kita menyergap di Saketi, dan ia menodongkan pistol ke arah kami begitu kan. Lalu pada saat di rest area kami ingin mengamankan si saudara A ini agar ia bisa mengamankan senjata apinya tidak keluar. Sayangnya
pada saat diamankan memang AA ini sudah tidak membawa senjata api, melainkan sudah di mobil Sigra. Dan ketika itu di mobil Sigra itu sudah mengarahkan pistol ke arah perumahan kami dan terjadilah tembak sebanyak 4 kali lewat kuping telinga saya waktu itu, dan saya melarikan diri. Pada saat saya meminta pertolongan, ternyata tidak ada yang menolong, akhirnya saya kembali lagi ke mobil ke Indomaret. Ternyata di Indomaret tersebut mobil kami pun masih dibawa lari dan mobil Sigra itu lari begitu. Setelah itu ada saudara kami Army dari Asosiasi Rental Indonesia, Pak Ramli, sudah terkena tembakan di bagian perut kanan dan sudah minta tolong. Setelah itu di Maret keluarlah abang saya dan karyawan saya teriak kena tembak. Akhirnya saya masuklah ke Indomaret itu, dan ternyata hanya saya sendiri yang terkena tembak dan sudah terkapar di lantai bersimbah darah. Baik, lantas Mas Rizky, terkait dengan kasus ini, Anda juga sebelumnya menyebut bahwasannya minta bahwa pelaku TNI juga ikut dihadirkan begitu. Apa sebetulnya yang Anda harapkan ke depan untuk para pelaku? Ya, sebenarnya pada saat press conference itu saya sempat hadir juga di situ, dan infonya akan transparan. Ternyata dari pihak sana tidak menampilkan wajah terduga pelaku tersebut yang bertentangan dengan statement awal dia ingin transparan gitu. Ya, jadi janji dari pihak TNI yang mengatakan bahwa mengusut tuntas, dan tidak hanya TNI begitu, bahkan oknum Polri juga diharapkan bisa betul-betul transparan, tidak hanya terucap di mulut saja begitu harapan Anda. Kita harapkan bahwa kasus ini bisa diusut secara tuntas dan Anda bersama dengan keluarga bisa mendapatkan keadilan. Terima kasih Rizky Agam atas informasinya. Selamat malam dan salam sehat selalu Mas Rizky.